Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya masih melanjutkan beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Seperti apa pertanyaannya, tentang apa yang ditanyakan. Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini salah satu pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Nevils. Kang, saya baru mau budidaya lele. Kalau bibit dari ukuran 7 sampai ke panen, itu kisaran butuh waktu berapa bulan ya Kang? Dan idealnya tebar bibit ukuran berapa biar sampai panen? Butuh waktunya 2 bulan. Oh begini. Oh jadi maksudnya begini. Beliau ini mau yang idealnya untuk benih ukuran berapa supaya 2 bulan panen, seperti itu. Karena beliau menggunakan bibit ukuran 7 itu sampai berapa bulan, berapa lama, seperti itu. Oke, kita bahas. Oke sahabat, soal ukuran benih. Kalau tepatnya ukuran benih itu, kalau untuk saya sendiri dan sahabat-sahabat saya yang ya boleh dikatakan junior yang cukup lama lah di bawah senior, itu benih itu biasanya justru makin kecil karena makin murah, seperti itu. Kayak saya sendiri, saya untuk budidaya saya sendiri itu belum pernah saya beli benih, kecuali mungkin dulu lah pemula sekali. Tapi setelah tahu, justru belum pernah saya beli benih ukuran 9-10 gitu, belum pernah. 8-9 belum pernah. 7-8 pun untuk saya sendiri itu belum pernah. Kecuali saya ambil daripada binaan saya yang di segmen pembenihan, kita ambil dari sahabat kita dan kita kasih ke sahabat yang lain yang pembesaran, seperti itu. Jadi saya ambil dari sahabat saya yang di segmen pembenihan dan saya kirim ke sahabat kita yang di segmen pembesaran, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri justru saya pakai yang kecil, yang 23. Tapi jangan salah paham juga, itu nggak langsung ditebar sampai panen kalau ukuran 23, nggak bisa. Itu kita panggil kalau bahasa di pemijahan itu pendederan. Jadi kita dederkan dulu, seperti itu. Karena 2-3 minggu itu sudah besar itu. Tapi tetap harus dipelajari dulu lah, harus belajar dulu lah. Dan kalaupun untuk sahabat kita ini karena pemula, saya nggak menyarankan yang kecil. Justru kalau ada yang paling besar, contoh 9-10 begitu. Tapi ingat, meskipun besar, harus hitung juga per ekornya berapa harganya. Dan kalau boleh, jangan lebih dari 400 rupiah. Itu sudah yang paling tinggi, 400. Lebih dari 400, saya sarankan janganlah. Mendingan sedikit kecil nawar. Kalau misalkan 9-10 nih 400, mendingan yang, tapi kalau masih 400 oke lah, itu masih oke 9-10. Tapi misalkan karena tiap tahun mungkin ada kenaikan kan, contoh kalau masa sekarang sewaktu saya buat video misalkan 9-10 itu cuma 350 rupiah, tapi kan nggak tahu beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan kan, seperti itu ada kemungkinan. Tapi selagi harga pakan naik, harga benih naik, tentunya kan harga konsumsi juga naik sebenarnya. Cuman ini mah gambarannya untuk saat inilah. Untuk saat ini begini, saya anggarkan untuk benih itu maksimal 400 rupiah per ekor, supaya per 1 kilo itu per 10 ekor maknanya itu hanya 4.000. Karena kita pun andai kata untuk mengirim ke kota, biasanya kan ukurannya itu dari 6-10. Dan anggapkan kita ambil tengahnya 8. Dan ambil kematian 20%, dan itu
per 10 ekor jadinya 1 kilo. Jadi modalnya cuma 4.000. Ditambah lagi modal pakan 12.000. Itu cuman modalnya 12 tambah 4 berarti 16. Dan kalau kita jual 20 harga sekarang, itu masih masuk, ada lebih lah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nih benih harganya 910 600 rupiah contoh. Kalau 600 kan per kilonya udah 6.000. Tambah harga pakan 12 udah 18. Kita jual 20, ada 2.000 kan, belum listrik, belum probiotik, belum kerja lagi. Dan makanya kalau ada yang ngomong lele itu nggak ada untungnya, memang kalau nggak betul-betul teliti, hampir nggak ada untungnya. Bukan nggak ada, bukan nggak ada, tapi hampir nggak ada untungnya. Kalau nggak betul-betul teliti, betul-betul cermat, dari tiap sudut harus diamati. Dari harga pakan, dari harga benih, dari harga jual hasil panen, dari penggunaan probiotik, dari perawatan air, dari pengobatan ikan, pokoknya dari keseluruhan. Dan di situ nanti 2%, 3%, 4%, 2%, 3%, 5% terakumulasi, barulah terbentuk sebuah keuntungan. Mungkin 20%, 30% setelah disatukan dari berbagai macam sudut permodalan lah istilahnya, modal benih, modal pakan, modal untuk penyediaan air. Apalagi kalau yang menggunakan penyediaan air yang ribet-ribet, harus dipupuk, harus menggunakan nitrobakter, harus menggunakan probiotik, harus menggunakan macam-macam lah, harus menggunakan antibakteri dulu. Pokoknya kalau udah yang kayak gitu-gitu, pokoknya kalau udah yang terlalu banyak yang disediakan, saya pastikan kalau rugi sih enggak sih, mungkin enggak lah mungkin. Tapi kalau saya yang melakukan rugi, kalau saya mah rasanya. Tapi meskipun ada untungnya enggak lumayan lah. Masa kita modalnya 19.500 kita jual 20.000 harus nunggu 2 bulan panen, kan seperti itu kan enggak relevan gitu, enggak sesuai lah, enggak menguntungkan. Itu bukan bisnis, itu jangan diterapkan seperti itu. Kalau bahasa Sundanya mendingan HS gitu. Jadi nggak ada gunanya seperti itu. Dan kalau kita amati, kenapa sih di budidaya lele itu banyak yang bangkrutnya daripada yang jalan? Sebenarnya itu kebanyakan teori, kebanyakan skenario, muter-muter harus sedia ini itu bang. Sementara harga jual murah, harga pakan mahal, harga benih mahal, perawatan pun dibikin ribet, dan itu pasti rugi. Tapi kalau saya ada di satu video yang sudah diupload, saya katakan budidaya lele itu nggak usah pakai otak. Meskipun bukan begitu juga, ya otak pakailah, namanya juga manusia kok. Maksudnya nggak seribet itu, tinggal kita sediakan air, masukkan benih, kasih pakan, udah. Dan yang untuk mengikuti pelatihan privat mengikuti pelatihan, tekan tombol gabung dan ikut latihan secara online dengan privat dengan saya jamin 100% nggak ada modal tambahan selain daripada itu. Adapun saya yang menawarkan, kalau sahabat mau bisa menambahkan probiotik untuk pakan saja. Yang lain enggak usah. Pakan saja, pakan bibis pakai probiotik, dan yang lain enggak. Dan kalau dihitung secara dasar, ada airnya pun nggak usah dimodali lagi, hanya 1 kali saja, bak penuh air udah sampai panen, jangan dibuang, jangan diganti, jangan ditambah. Ada benih, masukkan benih, nggak usah kasih obat ini itu. Airnya pun jangan disediakan harus pakai fermentasi ini itu, pemupukan ini itu, nggak usah. Kasih pakan, 2 bulan panen, udah. Sesimpel itu. Kita bisa memotong beberapa item yang sudah ada di daftar. Contoh kita mau budidaya nih, spekulasi dulu lah. Kita bikin list.
benih 10.000, pakan 1 ton, biaya listrik 250, biaya obat-obatan, biaya probiotik, biaya penyediaan air, biaya, terlalu banyak. Dan kalau menggunakan metode yang saya bilang tadi, kita pangkas, buang, kita masukkan 3 list saja. Kalaupun mau tambah probiotik saja, jangan ada yang lain. Seperti itu. Kita beli benih, kita beli pakan. Udah. Untuk air, kita menggunakan 1 kali tenaga listrik saja. Isi saja. Sekali. Setelah itu, udah. Dan itu kita bisa memangkas biaya yang lain. Dan apakah itu bisa? Saya katakan bukan bisa. Sekarang yang dijalankan begitu. Kebanyakan mitra-mitra saya itu begitu. Kebanyakan. Karena kalau kita mau ada untungnya, memang kalau saya katakan harus begitu, enggak sih. Tapi bagi saya, kalau bisa begitu, kenapa enggak? Kenapa harus ribet? Seperti itu kan? Nah, jadi untuk sahabat kita ini, oke. Jadinya kesana kemari saya membahas. Padahal yang ditanyakannya yang tadi. Ukuran benih itu yang efektif, yang ideal. Idealnya begitu yang saya bilang tadi. Kalau ada yang besar, Bapak cari yang besar. Tapi jangan lebih dari harga 400, oke? Jadi cari yang besar, jangan lebih dari 400 rupiah, seperti itu. Dan kalaupun nih, kalau misalkan yang besar nggak ada, adanya yang kecil. Kecilnya nggak kecil-kecil amat. Contoh 9, 10 nggak ada. Oke, 78 itu masih oke. Dari 78, 78, 89, 9, 10. 3 ukuran ini masih oke. Nggak usah di grading, itu bisa. Tapi yang 78, 89, 9, 10 itu nggak ada. Adanya yang 45, 56, 67, atau 34, atau kayak saya mungkin 23. Itu bisa, tapi harus dideder dulu lah. Dideder dulu. Dibikin sedikit besar dulu. Contoh, sahabat mau tebar 10.000. 10.000 misalkan untuk 2 bak rencananya. Berhubung ini masih kecil, masih bayi, ukuran 3 cm, sahabat bikin 1 bak aja. Biasa kasih makan. Sampai usia 2-3 minggu lah. 2-3 minggu ya tergantung maunya nanti di ukuran berapa senti, seperti itu. Dan kalau yang itu sebenarnya murah, sahabat. Murah. Harganya terhitung murah karena andai kata kita jaga selama 3 minggu, 10.000 itu paling min 1 habis sekarung, paling 20 kilo. Itu udah besar itu. Dan itu harganya udah drastis, bisa 3 kali lipat dari harga yang seharusnya. Tapi nggak semudah itu juga, tetap ada resiko lah. Takutnya kan ya namanya pemula seperti itu. Kalaupun kita ya mau yang kecil, jangan yang betul-betul kecil sangat lah. Yang 45 itu masih oke. Kita beli 45, terus kita kasih pakan, habis 1 karung, setelah itu kita grading, kita hitung. Dan misalkan di grading ada yang 9-10, yang 7-8, yang 5-6 pun masih ada yang kecil nih, gimana? Kalau kita sudah grading, yang paling kecil pun gak usah di grading lagi sampai panen. Itu kita ikut ukurannya, setelah itu udah kita geber saja sampai panen. Kita paling panen parsial aja. Meskipun yang paling kecil itu pasti ukurannya agak kacau, tapi nggak masalah. Karena kalaupun di grading, tetap yang paling kecil itu tetap masih ada. Tetap masih ada, seperti itu. Nggak ada ujungnya. Biasanya kalau tebarnya ada siklus 2-3 minggu atau 1 bulan sekali, biasanya yang paling kecil itu ikut round atau siklus yang di belakangnya tapi bagian yang besarnya, seperti itu. Kecil untuk yang terdepan, tapi dia termasuk golongan yang besar untuk yang di belakang. Jadi ke situ masuknya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, untuk pemilihan benih, kalau ada yang besar-besar,
tapi perhitungkan juga harganya. Jangan asal besar saja, karena kita meskipun sedikit tetap mau ada untungnya, seperti itu. Oke sahabat, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.